Indonesia merupakan negara penghasil kelapa sawit terbesar di Asia maupun di dunia. Tetapi yang bikin heran, mengapa warga Indonesia lebih memilih kerja sawit di negara tetangga sendiri, yaitu Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Penghasil sawit terbesar di dunia yaitu Indonesia. Kenapa sih malah banyak warga Indonesia memilih bekerja di perkebunan kelapa sawit yang ada di Malaysia? Buat sahabatku, barangkali sahabat-sahabat yang saat ini sedang bekerja di perkebunan kelapa sawit di Malaysia, apa alasan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Menurut pendapat pribadi saya, mungkin karena gaji di Malaysia lebih tinggi daripada di Indonesia. Itu menurut pribadi saya ya. Dan untuk peraturannya, katanya di Malaysia peraturan untuk memanen sawit lebih mudah. Tidak banyak aturan, tapi gajinya juga lumayan. Seperti yang dijelaskan di channel Mas JM Official. Jadi hari ini saya akan mereaction channel daripada Mas JM Official yang akan menjelaskan kenapa banyak warga Indonesia yang memilih bekerja di perkebunan kelapa sawit Malaysia. Sedangkan di Indonesia sendiri adalah penghasil sawit terbesar di dunia. Wow! Harusnya sebagai penghasil sawit terbesar di dunia, harusnya banyak warganya yang lebih memilih bekerja di sawit Indonesia ya. Tapi kenapa ramai juga warga Indonesia yang lebih memilih ke Malaysia? Berikut mari kita reaction videonya bersama-sama biar dijelaskan oleh Mas JM Official. Indonesia merupakan negara penghasil kelapa sawit terbesar di Asia maupun di dunia. Betul Tetapi sekali, yang Mas. bikin heran, mengapa warga Indonesia lebih memilih kerja sawit di negara tetangga sendiri, Nah, yaitu saya juga Malaysia. heran, Mas. Kenapa lebih memilih di negara Seperti yang tetangga kita ya? ketahui, Malaysia berada di peringkat 2 penghasil sawit terbesar di dunia, di bawah Indonesia. Tetapi warga Indonesia lebih memilih kerja sawit di Malaysia. Rata-rata perusahaan kebun pribadi pekerjanya itu orang Indonesia. Apakah Betul karena sekali, di Mas. Indonesia banyak peraturan kalau kita mau kerja di perusahaan sawit, atau karena masalah gaji? Bisa jadi juga. Karena Bisa banyak jadi orang juga, yang Mas. ditemui yang sudah kerja sawit di Indonesia, tapi sekarang dia kerja di Malaysia, dan kalau dia bandingkan jauh berbeda. Masalah gaji, peraturan kerja katanya jauh berbeda. Tetapi kalau masalah itu sih ya wajar lah, karena di setiap perusahaan pasti berbeda-beda aturannya. Betul geng. sekali, Nah, Mas. saya mau tahu nih dari geng-geng semua yang pernah kerja sawit di Indonesia tapi sekarang kerja sawit di Malaysia, apa perbedaannya, geng? Coba tulis di kolom komentar ya, biar teman-teman kita semua tahu apa perbedaan kerja sawit di Indonesia dan Malaysia. Atau yang langsung kerja sawit di Malaysia lah, apa alasan Anda memilih kerja sawit di Malaysia sedangkan di negara sendiri banyak lowongan kerja sawit juga? Coba tulis di kolom komentar ya. Kalau saya pribadi jujur ya, pertama kali saya kerja sawit itu saya langsung kerja sawit di Malaysia, dan saya tidak tahu kalau Indonesia adalah penghasil sawit terbesar di dunia. Sampai Karena tidak waktu tahu saya ya, di Mas, kampung ya? tidak pernah lihat-lihat berita-berita kelapa sawit, jadi saya tidak tahu kalau Indonesia penghasil sawit terbesar di dunia ya. Nah, setelah saya kerja sawit di Malaysia baru saya tahu. Jadi yang sudah kerja sawit di Indonesia tapi sekarang kerjanya di Malaysia, coba tulis perbedaannya, geng. Apa perbedaan kerja sawit di Indonesia dan Malaysia, biar kita semua Tulis tahu. ya, Mas, Oke? perbedaannya. Assalamualaikum, geng. Di pagi hari ini kita baru mulai mengais Waalaikumsalam. rezeki kembali ya. Kita ambil alat andalannya dulu. Ini ada sabit, loading, dan parang ya. 3 alat andalanku. Sebelum saya buat video ini, subscriber channel JM Official sudah 98.000 ya. Jadi sisa 2.000 lagi baru kita akan giveaway egrek Pangkuing Pro nya, geng. Jadi pantau terus ya, jangan sampai ketinggalan. Nah, itu sana satu geng saya. Jadi kita baru datang semua ini ya, baru mau mulai kerja. Dan saya lihat di sini buahnya ada-ada lah, walaupun lagi kurang buah, lumayan lah itu kalau ada 2 tandan 3 tandan per pokoknya ya. Jadi di sini per tonnya itu kurang lebih 90 tandan baru ada 1 tonnya. Berarti kalau kita mau dapat 2 ton minimal kita ambil buah 250 tandan ya. Karena pendapatan kita dipotong 20% sama tukang tolaknya. Jadi kalau 250 tandan ada kita dapat 200 kan. Tidak lari sudah itu dari 2 ton. Kalau kita ratakan per hari 2 ton, tidak lari sudah gaji 2000 lebih itu, geng. Oke, kita mulai panennya. Per bulan bisa 2000 lebih ya. Jadi pelepannya pendek-pendek seperti ini karena habis di pruning sama beko atau skavator. Cara potongnya dia tidak rapat masuk, jadi seperti ini dia. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di video-video saya ya, kalau saya di sini cuma potong jatuh saja. Senang di sini kerjanya, geng. Tidak banyak peraturan juga. Jadi kita nyaman kerjanya, tidak banyak tertekan lah. peraturan, nyaman Ini kerjanya, saya pakai tidak loading tertekan. baru ya, karena loading saya yang kemarin itu atau tojok saya ada yang ngambil.
Tidak tahu lah ada yang ambil kah atau hilang, tapi yang jelasnya memang saya simpan di situ sama parang, sabit juga. Sekalinya pagi tadi tidak ada sudah loadingnya. Dapatlah kita ikhlaskan saja, geng. Jadi ini saya bawa baru lagi. Saya pergi ambil tadi. Saya pulang ke rumah lagi ambil ini. Super buahnya nih, geng. Wow. Ada Besar-besar 1, 2, 3 kayaknya nih. Di belakang juga 1 ya. Super besar buahnya nih. Wow, tajam sekali ya. Anggrek apa anggrek ya? Saya juga kurang paham ya. Yang paham silakan. Keahlian memanen betul-betul harus dikeluarkan di sini, geng. Karena lihat sendirilah di sini jenis sawitnya pelupa pendek dan buahnya pun tandan pendek ini terjepit. Susah betul mau diselipkan egrek. Tapi karena egrek saya Pumpkin Pro tidak terlalu panjang matanya ya, kecil, tipis, tajam, berkualitas. Jadi mudah diselipkan dia. Mudah untuk yang terbiasa, Mas. Kalau yang belum terbiasa ya tidak mudah. Jadi kita kerja di sini bebas ya. Bebasnya seperti kalau mau berangkat jam berapa terserah, mau pulang jam berapa terserah. Yang terpenting kita kerja ikuti aturan di sini ya. Kerja bebas tapi gaji lumayan. Tergantung dari cara kita kerja. Kalau rajin banyak gaji juga, geng. Tapi kalau malas, tahu sendirilah. Besar-besar buahnya, geng, ini. 3 tandan. Tidak lari dari 100 kilo ini 3 tandan ya. Rata-rata buah batu di sini buahnya, geng. Mau berangkat jam berapa saja bebas ya. Jadi pekerja tidak tertekan. Anda rajin dapat bayaran banyak, nggak rajin ya tahu sendiri kan. Ini dia pelupa begini yang bikin mampus. Kalau egrek biasa bisa-bisa patah ini kalau kita salah nariknya ya. Tapi kalau Pumpkin Pro dia hantam saja. Lihat ini. Masnya kelihatan profesional banget. Tidak diragukan lagi kualitas Pumpkin Pro, geng. Jadi yang mau order sabit atau egrek Pumpkin Pro ini silahkan cek di deskripsi video ya untuk info pemesanannya. Oke? Jadi di sini pokoknya tidak rata ya, ada yang pendek juga. Tapi karena saya cuma bawa egrek saja, tidak bawa dodos, jadi biarpun pendek tetap saya pakai egrek. Nampak macam mudah, tapi ini untuk yang sudah ahlinya saja. Jadi pekerja sawit di Malaysia ini tidak banyak aturan ya kalau memanen. Berbeda kalau di Indonesia. Hampir tiap pokok seperti ini dia, geng, karena baru sudah di-pruning. Kalau sudah beberapa pusingan ke depan bersih sudah ini pelupa-pelupa pendeknya ya. Keren, masnya profesional banget. Tenaga memang harus kuat ya kalau mau bekerja di perkebunan kelapa sawit. Tapi soal gajian, Bang, kenapa tidak mau pakai klem dalam? Lebih mudah manennya kalau pakai klem dalam. Bukannya tidak mau, geng, tapi di sini tidak ada yang jual ya. Saya pun tidak pandai bikinnya. Kalau kita mau order lewat online pun susah mau ambil barang di luar. Jadi ini pun bagus ini, geng. Dia terbuat dari fiber ya. Bagus juga ini. tajam banget ya. Kering itu kalau tinggal cakap bilang
coba manen sendiri. Kalau manen sendiri pastinya saya belum bisa ya, karena saya belum pernah kerja di perkebunan kelapa sawit. Tapi Jadi kalau, santai saja nariknya kita, geng, kalau sawit tajam ya. Tapi kalau kita tidak tahu tekniknya, memang setengah mati kalau belum tahu teknik manen. Nah, Jadi kalau kita iya. narik jangan seperti ini ya. Begini ya, jangan terlalu jauh jaraknya. Kalau begini tenaganya itu harus kuat. Tapi kalau begini santai saja kita nariknya, lepas sudah putus ya. oh, ada tekniknya ya mas. Kukira tinggal kreng, kreng, kreng seperti itu mas. Ya kreng, kreng tinggal cakap saja. Iya. Jadi kalau kita mau gaji 2000 lebih per bulan di sini tuh minimal kita dapat 200 tandan per harinya ya, atau 250 lah, sama yang dipotong sama tukang langsirnya. Tidak lari sudah 2 ton itu per harinya. Jadi kali 1 bulan 30 hari berarti 60 ton. Tapi tidak mungkin kita 1 bulan full kerjanya kan, pasti ada cutinya juga. Taruhlah 25 hari, berarti kita dapat 50 ton lah per bulannya kita target ya. Minimal kita dapat 50 ton. Nah, kalau 50 ton kan kita dapat insentif lagi. Harganya dinaikkan menjadi 45 ringgit ya. Karena kalau 50 ton itu insentifnya 7 ringgit. Jadi 7 ringgit kali 50 ton berarti nanti saya tampilkan di sini ya. Berapa? Segitulah kira-kira ya. Jadi kalau mau gaji 2000 lebih, targetnya itu saja, geng. Ada juga beberapa orang di sini yang bisa dapat 70 sampai 80 ton per bulannya ya. Tapi karena saya ini bukan cuma manen kerjanya, saya bikin konten lah, ngedit, jualan egrek, jadi saya tidak bisa full tenaga di lapangan. Oke, sekian dulu untuk video kali ini ya. Ini pun cuacanya mau hujan, geng. Mudah-mudahan saya bisa dapat 4 lorong lagi. Saya mau tambah 1 pelopom lagi baru saya pulang. Sekarang baru jam 2 ya. Oke, kita sambung di lain waktu lagi, geng. Sukses selalu buat anda-anda semua. Sukses juga buat masnya. Luar biasa. Kenapa lebih memilih bekerja di perkebunan kelapa sawit Malaysia? Karena bekerja di perkebunan kelapa sawit di Malaysia tidak banyak aturan. Gajinya lumayan. Jadi bekerja di perkebunan kelapa sawit yang ada di Malaysia ini soal untuk urusan memanen itu tidak banyak aturan ya. Mungkin kalau di Indonesia banyak aturan, saya pun juga tidak tahu. Yang pernah bekerja di perkebunan kelapa sawit di Indonesia, silakan tulis di kolom komentar apa perbedaannya bekerja di perkebunan kelapa sawit Malaysia vs bekerja di perkebunan kelapa sawit Indonesia. Kata Mas JM Official, kalau ingin mendapatkan gaji 2000 ke atas, jadi minimal 1 bulan harus mendapatkan 50 ton untuk mendapatkan gaji 2000 lebih. Bang, 2000 lebih itu kalau dirupiahkan sekitar berapa? Kalau dirupiahkan sekitar 7 jutaan ya. Karena penukaran sekarang 1 ringgitnya 3.500 rupiah. Jadi mungkin kalau 2000 kalau dirupiahkan sekitar 7 jutaan. Semoga dengan adanya video ini bisa memberi informasi kepada sahabatku semua. Dan buat sahabatku barangkali yang saat ini sedang bekerja di perkebunan kelapa sawit Indonesia, silakan tulis di kolom komentar bagaimana menurut kalian. Lebih enak kerja di perkebunan kelapa sawit Malaysia atau lebih enak bekerja di perkebunan kelapa sawit di Indonesia? Kita tahu sendiri, Indonesia juga menjadi penghasil sawit terbesar di dunia. Harusnya menjadi penghasil sawit terbesar di dunia, upahnya minimal ya harus banyak di Indonesia ya kan? Kan panennya banyak. Harusnya upahnya juga banyak toh. Jangan panen banyak, upahnya cuma sedikit. Itu kan ya kasihan toh para pemanen, ya kan? Sedangkan di Malaysia upahnya sangat besar. Harusnya kita juga bisa mencontoh Malaysia, ya kan? Jadi para buruh di Indonesia menjadi sejahtera. Kira-kira seperti itu ya kan? Jadi jangan memperkaya diri sendiri, tapi lupa buruh yang sebagai pemanen atau pekerja ya. Kalau di Malaysia tidak dipanggil buruh, namun dipanggil pekerja. Harusnya panen banyak, harusnya upah pekerja juga banyak. Jangan panen banyak, tapi upah pekerjanya cuma sedikit. Itu mempersulit rakyat sendiri. Semoga dengan video ini bisa memberi informasi dan semoga video ini bermanfaat untuk sahabatku semuanya. Video ini bukan bertujuan untuk membanding-bandingkan satu sama lain, namun bertujuan untuk memberi informasi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa juga ya kan, yang suka dengan channel ini silahkan subscribe, like, komen, bagikan ke teman-teman Anda. Untuk video originalnya, sahabatku semua bisa langsung cek di link deskripsi Mas JM Official. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga bagikan ke teman-teman Anda. Karena channel Mas JM Official ini membahas tentang perkebunan sawit yang ada di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.